Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sinta Wahyuni Ritonga. Pada video ini saya akan membuat tutorial diagram IRD tentang sistem informasi dengan kasus sederhana, yaitu pada toko pupuk yang bernama Toko Intan Tani. Pada sebuah toko pupuk ini menyediakan berbagai macam barang untuk petani dan peternak, seperti pupuk, bibit, obat-obatan, pakan ternak, dan lainnya. Toko ini memiliki berbagai pelanggan yang dapat membeli barang pertanian dan peternakan. Aturan bisnisnya, di sini saya membuat 4 entitas. Entitas yang pertama itu untuk toko, kemudian atributnya nama toko, nama pemilik, alamat toko, dan nomor handphone. Untuk entitas yang kedua yaitu entitas pegawai. Atributnya terdiri dari ID, nama, tanggal lahir, usia, alamat, dan nomor handphone. Untuk entitas yang ketiga yaitu entitas pelanggan, atributnya ID, nama, usia, alamat, dan nomor handphone. Kemudian untuk entitas yang keempat yaitu entitas barang, atributnya kode, nama, harga, dan jumlah. Berikut ini pembuatannya di Oracle SQL Developer Data Modeler. Jadi yang pertama kita harus membuat entitas yang pertama, yaitu entitas toko. Kemudian pada atributnya kita tambahkan yang pertama itu nama toko. Kita klik logical, kemudian source tab-nya itu varchar. Size-nya kita buat 20. Bersifat mandatory. Kemudian untuk atribut yang kedua kita buat pemilik toko. Logical and source tab-nya itu varchar, kemudian size-nya kita buat 30, bersifat mandatory atau wajib. Kemudian untuk atribut yang ketiga itu alamat toko. Dia varchar juga. Size-nya kita gunakan yang maksimum karena alamat itu banyak ya. Kita di sini menggunakan varchar itu karena varchar merupakan string atau karakter. Untuk yang keempat nomor handphone. Logical, kemudian varchar juga, dan size-nya 12. Dia bersifat wajib juga. Setelah selesai kita klik OK. Kemudian untuk entitas yang kedua yaitu entitas pegawai. Atribut, kemudian kita tambahkan yaitu yang pertama ID. Dia itu varchar 10, size-nya 10, dia bersifat primary. Kemudian untuk ID untuk atribut yang kedua itu nama. Tanggal lahir, di sini kita gunakan yang date. Dia itu bersifat kita buat mandatory. Kemudian yang atribut yang keempat itu usia. Logical, yang usia kita gunakan yang integer. Dia bersifat opsional. Kemudian yang kelima alamat.
source type-nya varchar, size-nya kita gunakan yang maksimum, dia bersifat wajib. Kemudian yang keenam, nomor handphone. Kedua itu nama barangnya ya, dia source type-nya varchar, size-nya kita buat misalnya 25 maksimal, dia bersifat wajib. Untuk atribut yang ketiga itu harga, jadi source type-nya kita gunakan yang numerik, dia bersifat mandatory. Kemudian untuk yang keempat itu jumlah, dia source type-nya varchar, kemudian size-nya maksimum, dia bersifat mandatory. Kemudian untuk membuat relasinya, misalnya dari toko ke pegawai. Dari toko ke pegawai kita menggunakan one to many. Itu maksudnya satu toko bisa berhubungan dengan banyak pegawai. Pada toko kita bisa berisi, kemudian pegawai bekerja. Dia sama-sama bersifat wajib. Kemudian untuk relasi toko ke barang itu one to many juga. Di sini toko name on source-nya kita
bikin menyediakan. Kemudian pada barang, name on targetnya itu disediakan. Dia itu bersifat wajib. Kemudian relasi dari pegawai ke pelanggan itu many to many. Kemudian name on source-nya kita buat pegawai melayani. Kemudian name on target, pelanggan dilayani. Dia bersifat wajib juga. Kemudian relasi pegawai ke barang itu bersifat many to many juga. Di sini name on source pegawai kita bikin menyusun, kemudian name on target pada barang itu kita buat disusun. Dia bersifat wajib atau mandatory. Kemudian relasi dari barang ke pelanggan itu bersifat many to many juga. Dia bersifat many to many. Name on source-nya barang ini kita buat dibeli. Kemudian name on targetnya kita buat membeli. Dia tidak bersifat wajib atau dia bersifat opsional. Kemudian dapat kita rapikan dengan klik kanan pada relation, add a row, Kemudian untuk menampilkan teks yang kita buat tadi, kita bisa klik kanan sembarangan, kemudian pilih show and labels. Ini dia muncul teks yang kita buat tadi. Jadi maksud dari garis hitam tanpa putus-putus ini, dia bersifat wajib atau mandatory. Misalnya pada satu toko wajib ada satu atau lebih dari pegawai. Kemudian pegawai wajib bekerja pada satu toko. Kemudian garis putus-putus ini menandakan bersifat opsional atau boleh atau dapat. Misalnya satu barang boleh dibeli satu pelanggan, atau satu pelanggan bisa membeli beberapa barang. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.